وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Rahimakumullah. Sesungguhnya Idul Adha mengingatkan kita kepada sosok keluarga yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengabadikan keberkahan keluarga ini di dalam tahiyat kita, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam tahiyat, bacaan tahiyat kita membaca Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Dua istri beliau adalah istri yang salihah. Dua anak beliau adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dan seluruh keturunan para Nabi dan Rasul setelahnya itu berpulang kepada dua Nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pun keluarganya, nasabnya dari Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana keluarga Nabi Ibrahim tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Sebagian perjalanan keluarga Nabi Ibrahim Allah abadikan di dalam manasikul haji wal umrah. Air Zam-Zam dari kisah perjalanan keluarga beliau, berapa banyak orang yang mengambil manfaat dari air yang penuh berkah ini. Jutaan orang meminum dari air yang penuh berkah ini, gak ada habisnya, padahal sumurnya kecil. Ini diantara bentuk-bentuk keberkahan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang mendasari atau apa sebabnya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah merupakan keluarga yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah karena keluarga Nabi Ibrahim ini banyak hartanya, banyak kekayaan sehingga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak. Atau apakah karena Nabi Ibrahim mempunyai pangkat kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat? Jawabannya juga tidak. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya adalah karena keluarga Nabi Ibrahim tegak di atas tauhid yang kokoh, tegak di atas keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga datanglah keberkahan dari Allah Azza wa Jalla untuk keluarga Nabi Ibrahim. Lihatlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau di masa muda beliau menghadapi kaumnya, para penyembah berhala, para penyembah patung, bahkan bapaknya sendiri pembuat patung. Beliau mendakwahi kaumnya, mendakwahi bapaknya agar supaya mereka semuanya
hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berhasil dakwah beliau? Tidak. Beliau mendapatkan cercaan, beliau mendapatkan celaan, bahkan beliau mendapatkan siksaan. Beliau dibakar hidup-hidup. Seluruh kampung masyarakat beliau membawa kayu bakar untuk membakar beliau hidup-hidup. Beliau diletakkan di tengah-tengah kayu bakar dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Karena itu nanti pada hari kiamat, ketika orang berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan nyeker, tidak memakai alas kaki, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendapatkan cercaan, mendapatkan siksaan. Dan tetapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan beliau dengan mengatakan, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Sampai di situ perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempertahankan tauhid, agar orang-orang semuanya beribadah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan beribadah kepada patung-patung dan berhala. Tidak. Beliau bahkan diusir dari negerinya Babil. Sempat beliau berdebat dengan Namrud, raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Allah yang menghidupkan dan mematikan, Raja Namrud ini dengan sombongnya mengatakan, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Maka didatangkan dua orang, satu dibunuh, satu dibiarkan. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangkan hujjah lagi. Allah Azza wa Jalla menerbitkan matahari dari sebelah timur, terbitkan dari sebelah barat. Maka ketika itu Raja Namrud terdiam dan kalah hujjah di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi biasa orang-orang ahlu syirik, ketika mereka kalah hujjah, kekuasaan mereka gunakan, akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari negeri kelahirannya Babil, sampai beliau hijrah ke negeri Syam, di negeri haram. Apakah beliau menghadapi orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid? Tidak. Beliau sama menghadapi orang-orang musyrikin. Kalau di Babil, di negeri kelahirannya, beliau menghadapi orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, patung. Sekarang di haram, beliau menghadapi orang-orang musyrikin yang biasa menyembah benda-benda di langit, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan lain semacamnya. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tauhid yang dipertahankan oleh Nabi Ibrahim, tauhid yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, inilah yang mendatangkan keberkahan pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula kita. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, maka tiru perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hendaknya kita tanamkan sekuat-kuatnya tauhid dan keimanan kepada kita. Dengan apa kita menanamkan tauhid kepada diri kita? Dengan terus belajar, dengan terus mempelajari tauhid yang benar. Bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma dan sifat. Dan belajar tauhid bukan sehari dua hari. Belajar tauhid itu sepanjang masa, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tauhid itu sangat erat hubungannya dengan hati. Keikhlasan kepada Allah, ketulusan kepada Allah, bagaimana kita beribadah dengan tulus, dengan murni, dengan ikhlas kepada Allah. Itu butuh latihan, butuh tadrib, butuh terus belajar. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas tauhid ini. Nabi Ibrahim, di antara doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, padahal beliau adalah bapak tauhid, padahal beliau adalah orang-orang termasuk orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan seperti itu Nabi Ibrahim alaihi wasallam tetap terus berdoa kepada Allah seraya mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala, karena berhala itu telah banyak menyesatkan orang. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya tauhid, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjauhkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala, dari berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan syirik kepada Allah itu diibaratkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi seperti syabakah, seperti jaring-jaring. Ketika seseorang sudah masuk jaringan kesyirikan ini, dia akan susah untuk keluar kecuali dengan izin Allah, dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Persis seperti ketika burung masuk ke dalam jaringan, dia akan susah untuk keluar. Dia terbang misalnya berusaha untuk keluar, akan susah. Begitu pula ikan, ketika sudah tertangkap jaring, maka dia akan susah untuk keluar. Mau lari kemana dia? Begitu pula ketika orang sudah masuk ke dalam jaringan kesyirikan, akan susah hati untuk melepas kesyirikan yang ada. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang kedua, hendaklah kita mendidik anak kita dengan tauhid. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik anak-anaknya dengan tauhid yang kuat, agar mereka betul-betul mengesahkan Allah hanya satu, Allah yang berhak diibadahi, bukan yang lain. Lihat hasil dari didikan Nabi Ibrahim apa? Keteguhan anaknya, diantaranya adalah Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail, maka Nabi Ismail alaihi salam tidak segan-segan untuk mengatakan kepada bapaknya, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak ada sedikit pun Nabi Ismail menolak. Saya pikir-pikir dulu, saya merenung dulu dan lain semacamnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada bapaknya untuk anaknya, anaknya langsung tegas mengatakan, kerjakan wahai bapakku. Begitu pula hendaknya kita mendidik anak-anak kita, dididik dengan tauhid yang benar. Kenalkan mereka bagaimana mengesahkan, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki, itu hanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga diajarkan kepada mereka akan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Bagaimana agar mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Segala bentuk ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu masih belia usianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Abdullah bin Abbas, apabila kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Diajarkan sejak dini bagaimana mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam uluhiyahnya. Bagaimana beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata.
Jangan anak-anak kita banyak pada zaman sekarang diajarkan berbagai macam ilmu, berbagai macam ilmu umum. Mereka belajar mulai dari hitungan, kurangan, kalian dan lain semacamnya. Berbagai macam bahasa asing diajarkan kepada anak kita, akan tetapi anak kita tidak pernah diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau yang terjadi seperti ini, keluarga ini akan dicabut keberkahannya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kenalkan anak-anak kita dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia lagi tinggi. Apa itu nama-nama Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan lain semacamnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa sifat-sifat Allah yang mulia dijelaskan sesuai dengan kemampuan mereka. Sifat-sifat Allah yang mulia yang wajib kita imani. Nama-nama Allah yang bagus, yang terbagus diajarkan kepada mereka. Jangan kemudian anak-anak kita hafal nama para pemain bola, nama artis-artis Korea, nama penyanyi-penyanyi. Akan tetapi nama-nama Allah yang maha bagus, maha sempurna tidak pernah kita kenalkan sedikit pun kepada mereka. Maka ini sungguh kerugian yang nyata. Karena itu sesungguhnya pesan Idul Qurban mengajarkan kepada kita bagaimana kita menanamkan tauhid kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita, agar kita dan keluarga kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita dan juga keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menetapkan tauhid dan keimanan kepada kita sampai akhir hayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.